Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mulai perkuliahan lagi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang konsep dasar dari metode penelitian ya, pengantar dari metode penelitian. Kemudian kemarin bahas perbedaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Terus inti dari metode penelitian kualitatif. Ya, oke. Sekarang kita langsung fokus ke metode penelitian yang kuantitatif. Kemarin untuk pengantar ya, kemarin saya sudah bahas ya, metode kuantitatif itu dibagi menjadi dua, yaitu metode survei dan eksperimen. Dan kemarin juga sudah saya buatkan tugas untuk kalian penjelasan dari metode survei dan eksperimen, perbedaannya itu seperti apa. Nah, yang akan kita bahas sekarang, yang pertama adalah metode survei ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang metode survei dahulu. Oke, jadi pengertian dari metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data ya. Intinya itu adalah data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini dari sampel. Nah, ini bahasanya itu sekarang. Intinya adalah dari sampel. Dari sampel, sampel itu adalah diambil dari populasi. Untuk sampel dan populasi itu apa? Besok akan kita bahas ya, belum sekarang. Jadi intinya seperti itu ya. Biasanya digunakan untuk mengeneralisasi ya, pengamatan yang tidak begitu mendalam. Kemarin sudah kita bahas bahwa penelitian yang kuantitatif itu lebih umum, lebih general dibandingkan dengan penelitian yang kualitatif. Kualitatif itu lebih mendalam. Seperti itu. Itu adalah metode penelitian survei ya. Biasanya analisis dari metode penelitian survei itu bersikap deskriptif, komparatif asosiatif, dan berhubungan dengan struktural. Apa itu yang namanya deskriptif, komparatif asosiatif, dan hubungan struktural? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian ini penjelasan tadi, misalkan kita akan mau meneliti tentang suatu desa, misalnya kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta itu luas ya, kota Yogyakarta itu luas. Nah, karena tergantung dengan berbagai kondisi ya, kondisi sebagai dana, tenaga, waktu, maka kita tidak bisa mengambil data dari seluruh populasi. Misalnya seperti itu, maka kita hanya mengambil beberapa sampel. Intinya seperti itulah populasi sama sampel. Bagaimana kita mendapatkan sampel, bagaimana kita memilih sampel, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya besok ya. Oke, intinya seperti itu. Jadi pengertian dari metode penelitian survei itu penelitian yang diambil dari sampel ya, dari sampel yang diambil dari populasi ya. Jadi tidak seluruh data kita ambil. Oke, selanjutnya proses dari penelitian survei. Nah, ini adalah proses-proses dari penelitian survei. Yang pertama adalah kita merumuskan masalah dulu. Ya, jadi masalah yang kita rumuskan itu harus kuat ya, harus fix dulu sebelum kita melakukan penelitian. Ya, kemudian landasan teorinya kita cari dulu, terus kita rumuskan hipotesisnya. Ini penting karena apa? Karena kita mengambil data dari sampel ya, dari lapangan misalkan seperti itu, dan instrumennya itu kan nanti tidak bisa dirubah waktu penelitian. Beda dengan kualitatif. Kualitatif kita bisa mengembangkan sewaktu penelitian. Kalau ini kan kuantitatif, kita harus fix dulu di sebelumnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita mengembangkan instrumen dulu sambil kita mencari populasi, menentukan populasi. Instrumennya apa? Instrumennya bisa angket, kuesioner, dan lain sebagainya. Itu nanti kan kita pelajari juga. Dan kemudian instrumennya itu nanti diuji. Ya, biasanya tuh ujinya uji valid dan uji reliable ya, uji validitas dan reliabilitas. Nah, sambil kita menentukan sampel gitu. Kemudian dikumpulkan data, mengambil data, observasi, terus kita analisis. Biasanya analisis datanya itu menggunakan analisis statistika. Nah, itu nanti kita akan pelajari juga ke depannya. Kemudian kita dapatkan kesimpulan dan saran. Secara umum seperti itu.
Tapi kita akan bahas untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu latar belakang masalah dan rumusan masalah. Apa itu masalah? Dan nanti ada yang namanya variabel itu apa ya. Begitu. Untuk landasan teori dan rumusan hipotesis kita akan bahas minggu depan. Populasi sampel minggu depannya lagi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Itu adalah proses dari penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam masalah. Apa itu masalah? Ya, apa itu yang dinamakan dengan masalah? Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan aturan, dengan pelaksanaan. Jadi tidak adanya ketidaksinkronan ya antara tidak pasan antara yang seharusnya terjadi dengan realita yang ada. Misalnya seperti itu. Antara aturan dengan pelaksanaan. Aturannya seperti ini tapi kok pelaksanaan kok melenceng. Antara teori dengan praktek. Antara rencana dengan pelaksanaan. Antara yang kita inginkan dengan yang terjadi sebenarnya itu adalah suatu masalah. Masalah itu juga harus ditunjukkan dengan data. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, kalian dalam menemukan masalah itu harus ditunjukkan dengan data, dengan bukti-bukti. Baik datanya itu dari hasil penelitian atau dokumentasi kalian sendiri. Intinya penelitian atau non penelitian ya. Atau pengalaman sendirilah. Itu masalah ya. Kemudian pada dasarnya penelitian itu ditunjukkan untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi masalahnya itu harus fix dulu, baru kita pecahkan ya dalam penelitian itu. Oke, ini dari pendapat-pendapat pentingnya masalah itu adalah baik penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari suatu masalah. Memilih masalah lah ini yang paling penting ya. Memilih masalah itu adalah proses yang paling sulit dalam proses penelitian. Nah, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya, dalam penelitian jika ditemukan masalah yang betul-betul masalah, ya, masalah yang betul-betul masalah, maka pekerjaan penelitian itu sudah 50% selesai. Ya, jadi betapa pentingnya kita dalam menemukan masalah dalam suatu penelitian. Ya, terutama penelitian yang kuantitatif. Oke, sekarang sumber masalah. Jadi sumber masalah itu apa aja sih? Yang pertama adalah jika terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Ya, saya jelasin itu ya. Jadi sudah saya jelaskan. Kemudian jika terdapat penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, baik teori dengan praktek misalkan. Nah, kemudian misalkan ada pengaduan dalam pemerintahan, banyak pengaduan dari masyarakat. Nah, itu nanti bisa jadi sumber masalah gitu ya. Sumber masalah yang perlu dipecahkan dalam penelitian. Nanti dalam mengatur kebijakan dan sebagainya lah. Kemudian adanya kompetisi, ya kompetisi misalkan dua perusahaan dia berkompetisi bagaimana menjadi yang terbaik. Nah, kan itu nanti bisa menimbulkan masalah. Maksudnya masalah itu nanti dalam penelitian kita bisa pecahkan untuk meningkatkan produksi misalkan seperti itu, untuk memenangkan kompetisi. Gampangannya seperti itulah untuk gambaran umum ya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa ya? Jadi kan tadi kita bahas masalah, bagaimana cara menemukan masalah ya, sumber-sumber masalahnya. Sekarang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa sih? Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan. Nah, ini penting nih untuk kalian besok dalam mengerjakan skripsi ya atau sudah mengerjakan skripsi. Jadi rumusan masalah itu harus berupa kalimat tanya ya. Adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya dalam melalui pengumpulan data. Ini kan kita membahas tentang metode penelitian kuantitatif ya. Jadi menggunakan data. Ya. Itu adalah rumusan masalah. Jadi setiap rumusan masalah harus didasarkan pada masalah yang ada. Gitu ya. Jadi kita harus menemukan masalahnya itu apa, baru kita merumuskan rumusan masalah berupa kalimat tanya, gitu ya. Nah, ini rumusan masalah yang baik itu yang pertama harus
visible ya. Visible itu apa? Visible itu adalah jelas sumbernya dari mana ya. Juga harus jelas nanti untuk mencari jawaban dari masalah itu, jawaban dari rumusan masalah itu harus jelas dan tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, waktu ya. Jadi apa namanya? Harus pas lah ya. Begitulah, visible itu namanya. Yang kedua, masalah yang ada itu harus jelas, tidak ambigu ya. Tidak memberikan persepsi yang berbeda. Nanti ada orang membaca rumusan masalah, persepsinya menjadi A, padahal yang kita inginkan adalah persepsinya B. Seperti itu. Jadi tidak boleh ambigu ya. Yang ketiga, masalah itu harus signifikan. Dalam arti jawaban atas masalah itu harus memberikan kontribusi ya. Jadi harus memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu, kontribusi. Harus punya kontribusi. Jadi jangan ya permasalahannya yang tidak ada kontribusinya ya buat apa juga gitu ya. Dia harus signifikan, harus punya kontribusi. Yang ketiga, harus bersifat etis ya, tidak mengandung sara ya. Tidak bersifat etika, moral, nilai, keyakinan, dan agama. Ini kita bahas tentang penelitian kuantitatif ya. Ya, kuantitatif. Kalau yang kualitatif mungkin tidak masalah itu ya, tapi untuk yang kuantitatif kalau bisa itu tidak bersifat, tidak menyinggung itu ya, sara, moral, nilai, keyakinan, agama gitu ya. Walaupun bisa, tapi ya sebaiknya kita hindarilah. Oke, itu ya, itu rumusan masalah. Terus bentuk dari rumusan masalah ya. Seperti tadi yang telah saya sebutkan bahwa penelitian kuantitatif kan itu ada penelitian survei itu ada deskriptif, komparatif asosiatif, dan struktur hubungan. Itu apa? Nah ini kita jabarkan satu persatu ya. Kita bahas dari bentuk masalah dulu. Rumusan masalah yang pertama itu rumusan deskriptif. Misalkan dalam penelitian deskriptif misalkan. Nah, itu adalah berkenaan dengan variabel mandiri ya. Tidak berhubungan dengan variabel lain. Variabel itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Variabel nanti akan kita bahas. Jadi deskriptif itu ya hanya mendeskripsikan ya. Jadi variabel yang ada itu tidak ada hubungan sama sekali, baik satu variabel dengan yang lain, tidak ada hubungan. Contohnya ya untuk bentuk rumusan masalah, seberapa baik kinerja kabinet kerja misalkan, kabinet kerja Jokowi. Kita ingin mengetahui seberapa baik sih kinerja kabinet kerja Jokowi. Nah, misalnya seperti itu ya. Berarti apa variabelnya? Variabel itu kinerja. Variabel itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi, berbadan hukum, seberapa tinggi efektivitas, seberapa tinggi tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat terhadap pemerintah. Seperti itu. Itu adalah bentuk rumusan masalah deskriptif. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif itu adalah rumusan masalah yang bersifat membandingkan. Nih, membandingkan. Kalau tadi kan mendeskripsikan, variabelnya itu tidak berhubungan sama sekali. Nah, sekarang variabelnya itu berhubungan, tapi kita gunakan untuk membandingkan keberadaan satu atau lebih variabel dengan dua atau lebih sampel yang berbeda. Bingung ya? Jadi kita ingin membandingkan, misalkan nilai produksi beras misalkan ya, produksi beras di Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman, apakah sama atau beda? Itu yang namanya membandingkan. Misalkan harga harga beras sebelum Lebaran dengan setelah Lebaran atau dengan waktu Lebaran, apakah berbeda? Nah, itu membandingkan, itu rumusan masalah komparatif. Ya. Apakah ada perbedaan produktivitas pekerjaan antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Itu kan sampel atau objek yang kita teliti kan ada 3 misalnya. Dalam contoh yang nomor pertama ini ya, perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, swasta. Itu kan sampelnya
objek yang kita teliti itu ada 3, pegawai negeri, BUMN, atau swasta. Yang kita bandingkan itu adalah produktivitas kerja. Gitu ya. Ini adalah rumusan masalah komparatif. Misalkan yang nomor 2 ini, apakah terdapat perbedaan? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu contohnya gampang ini. Kata-kata dalam pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara ini dan itu, ya? Apakah ada perbedaan ya, A antara ini dan itu. Nah, intinya seperti itu. Ini adalah rumusan masalah komparatif, ya. Karena di sini kemampuan dan disiplin kerja antara pegawai swasta nasional dan perusahaan asing, ya. Apakah terdapat perbedaan kualitas manajemen antara bank swasta dan bank pemerintah? Seperti itu ya. Apakah terdapat perbedaan ya antara harga, nah, kan tadi kan sudah harga ya. Dengan apakah terdapat perbedaan antara pendapatan masyarakat di kota dengan di desa? Seperti itu. Itu adalah rumusan masalah komparatif. Kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Asosiatif itu bersifat hubungan. Kalau tadi kan membandingkan, sekarang hubungan. Hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau tadi kan yang kita bandingkan itu objeknya, ya, objeknya. Objeknya. Kalau sekarang kita menanyakan apakah ada hubungan antara dua variabel yang lebih. Nah, ternyata hubungan itu ada 3 di sini, ya. Ada 3, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif, ya, atau timbal balik. Hubungan simetris itu apa? Yang pertama ya, yaitu hubungan yang muncul bersama. Tidak ada sebab dan akibat. Tidak ada sebab dan akibat. Misalkan, apakah ada hubungan warna rambut dengan kemampuan pemimpin? Itu kan nggak ada sebab akibatnya, ya. Ya, nggak tahu ini ada hubungan apa enggak. Adakah hubungan antara sering datang ke gunung dengan prestasi bisnis? Ya, kan kita nggak tahu. Apakah yang menjadi sebab menjadi akibat kan nggak ada di sini. Jadi itu adalah hubungan simetris. Yang kedua adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi ada yang menjadi sebab dan ada yang menjadi akibat. Oh ya, di sini itu objeknya sama ya, objeknya sama. Kalau tadi kan objeknya berbeda, sekarang objeknya sama, cuma variabelnya berbeda. Apakah ada pengaruh antara sistem penggajian dengan prestasi kerja? Nah, kan ini bisa dilihat ada sebab akibatnya. Kalau gajinya naik, prestasi kerjanya naik. Harusnya seperti itu. Dan sebagainya. Dan sebaliknya ya. Seberapa besar pengaruh tata ruang toko terhadap jumlah pengunjung? Ya. Nah, yang ketiga adalah hubungan interaktif atau timbal balik, ya, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Contohnya adalah adakah hubungan antara motivasi kerja dengan gaji? Jadi di sini gaji bisa mempengaruhi motivasi kerja dan motivasi kerja nanti bisa mempengaruhi gaji juga. Itu hubungan timbal balik, ya. Kalau tadi kan jumlah pengunjung tata ruang toko, misalkan ya, tata ruang toko jumlah pengunjung. Jadi kan kalau kita logikanya, tata ruang toko itu mempengaruhi jumlah pengunjung, bukan jumlah pengunjung mempengaruhi tata ruang toko, kan gitu ya. Nah itu nanti kan berarti kausal, ada satu yang menjadi sebab dan satu menjadi akibat. Kalau yang ini yang interaktif itu bisa saling mempengaruhi, ya. Seperti itu ya. Terus rumusan masalah yang keempat, yang selanjutnya adalah komparatif asosiatif. Ya, jadi gabungan antara komparatif tadi ya dan asosiatif, hubungan dengan yang membandingkan. Itu digabung. Jadi bersifat membandingkan. Ya dibandingkan apa? Yang dibandingkan adalah hubungannya. Nah, membandingkan korelasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih pada sampel. Jadi yang dibandingkan di sini adalah hubungannya. Kalau tadi yang dibandingkan itu adalah sampelnya. Atau yang kita cari hubungannya itu variabelnya. Ya. Nah, karena sekarang adalah membandingkan hubungan. Yang kita bandingkan adalah bentuk hubungannya. Jadi nanti kalau dalam analisa statistika ada yang dinamakan korelasi ya atau besaran hubungan. Mungkin kalian sudah belajar kemarin waktu mata kuliah statistik ya. Jadi
Contohnya ya, contohnya adalah apakah ada perbedaan korelasi atau perbedaan hubungan antara kualitas pelayanan dengan nilai penjualan antara rumah sakit A dengan rumah sakit B. Paham ya? Kalau tadi yang komparatif itu yang kita bandingkan adalah misalkan kualitas pelayanannya atau nilai penjualannya antara rumah sakit A dengan rumah sakit B. Kalau yang asosiatif dalam contoh ini ya, kalau dalam asosiatif yang kita bandingkan adalah apakah ada hubungan antara pelayanan dan penjualan di rumah sakit A dan B, atau di rumah sakit A atau di rumah sakit B. Jadi objeknya sama. Kalau sekarang yang kita bandingkan adalah apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan nilai penjualan dengan nilai penjualan. Jadi kualitas pelayanan dengan penjualan di rumah sakit A itu hubungannya seberapa, dan kualitas pelayanan dan nilai penjualan di rumah sakit B itu hubungannya seperti apa. Ya, itu yang kita perbandingkan. Gitu ya. Yang kedua misalkan contoh di sini ya, apakah ada perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap kedisiplinan pegawai antara lembaga pemerintahan dan swasta. Ini ada keywordnya ada. Ya, intinya pertanyaan seperti itulah, ya. Jadi yang kita bandingkan adalah pengaruh, korelasi, hubungan yang kita bandingkan itu. Itu ya, ini adalah rumusan masalah komparatif asosiatif. Yang kelima itu adalah rumusan masalah struktural atau struktur hubungan. Nah, ini bersifat menanyakan validitas struktur, ya, validitas struktur atau mencari hubungan dua variabel atau lebih yang ada variabel interveningnya. Nah, ini apa? Nanti kan kita bahas. Ada variabel intervening, ada namanya variabel apa namanya? Kontrol, ada variabel moderator. Ini nanti kita bahas. Jadi intinya adalah rumusan masalah struktur itu ada variabel interveningnya atau variabel di antara pengaruh. Misalkan, apakah struktur hubungan antara variabel mempengaruhi produktivitas kerja karyawan? Ya, di Kementerian X dapat dibuktikan dengan data empiris. Jadi biasanya masalah struktural itu nanti analisis statistikanya menggunakan structural equation model atau yang bisa ditemukan dengan SEM. Ya, ini nanti lebih kompleks lagi hubungannya. Ya nantilah ya, kan kita bahas kalau ada waktu ya. Oke, itu adalah rumusan bentuk-bentuk dari rumusan masalah ya. Kemudian sekarang kita membahas tentang variabel. Tadi kan saya membahas variabel, hubungan antara variabel. Terus sebab akibat dari suatu variabel. Variabel itu apa sih? Kan gitu ya. Mungkin kalian belum tahu variabel ya. Atau kalian sudah tahu variabel dari statistika ya. Kita akan bahas lagi. Oke, variabel penelitian. Variabel penelitian itu apa sih? Nah, jadi variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja ya, yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi penelitinya yang menetapkan sendiri ya. Jadi bisa dalam penelitian yang mirip ya, mirip antara peneliti A dengan peneliti B, nanti variabelnya bisa berbeda ya. Nah, untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Itu yang dinamakan dari variabel. Syarat dari variabel itu harus bervariasi isinya, tidak sama semua. Itu syarat dari variabel ya. Misalkan saya ingin meneliti apa ya? Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta ya, Kota Yogyakarta. Jadi yang saya teliti itu adalah seluruh penduduk di Kota Yogyakarta. Nah, itu saya mau menulis variabel kota tinggal, tempat tinggal kota misalkan, kota ya, kotanya mau di mana. Nah, kan isinya sama semua di Yogyakarta semua. Jadi itu bukan variabel, ya. Mungkin tempat tinggal nanti di daerah kabupaten apa, kecamatan apa, di desa apa, ya itu bisa jadi variabel. Tapi kalau variabelnya, oh di negara Indonesia, negara, kan? Nama variabelnya negara.
Nah, itu bukan variabel karena isinya sama semua. Ya, gitu ya. Jadi isinya harus bervariasi. Nah, macam-macam dari variabel itu ada 5 ya, 5. Mungkin kalau dalam penelitian kualitatif ada tidak ya variabel? Saya kurang tahu ya. Oke, macam variabel yang pertama, ini yang paling umum ya. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari dulu di mata kuliah statistik ya, di analisis regresi. Itu ada yang namanya variabel independen atau variabel bebas. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Ya, intinya seperti itu. Kan tadi kan dalam rumusan masalah ada yang sebab akibat. Nah, sebabnya ya yang mempengaruhi itu adalah variabel independen namanya. Ya, independen atau variabel bebas. Dia mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, itu variabel dependen atau terikat ya. Itu adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain ya. Kalau dalam analisis regresi dulu ya, kalau kalian sudah belajar statistika di semester kemarin itu ada analisis regresi, itu ada namanya variabel X dengan variabel Y. Nah, variabel X itu adalah variabel yang independen, yang bebas, yang mempengaruhi. Dan variabel Y-nya itu dependen, yang dipengaruhi. Ya, itu secara umum. Ya, tapi ternyata ada lagi nama variabelnya, yaitu variabel moderator. Variabel moderator itu apa? Variabel yang mempengaruhi ya, ini nanti bisa memperkuat, bisa memperlemah ya. Nggak harus memperkuat tapi bisa memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Nah, jadi kan hubungan independen itu mempengaruhi yang dependen, tapi hubungannya itu, hubungan saling mempengaruhi itu bisa diperkuat atau bisa diperlemah dengan yang namanya variabel moderator. Mungkin kalian masih ngawang ya, apa sih variabel? Nanti kita akan ada contohnya. Oke, yang keempat ada namanya variabel intervening. Intervening itu adalah variabel penyela. Kalau moderator tadi itu bukan penyela, tapi dia bisa mempengaruhi hubungan. Ya, bisa mempengaruhi hubungan antara dependen dengan independen. Sekarang yang intervening itu penyela. Jadi dia ada di antara dua variabel independen dan dependen ya. Itu adalah variabel penyela atau intervening. Itu yang kelima adalah variabel kontrol. Variabel kontrol itu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan dalam penelitian. Itu nanti biasanya digunakan dalam penelitian eksperimen. Karena eksperimen itu penelitian yang berada di lingkup yang kita kendalikan atau dalam laboratorium bahasanya. Nah, itu nanti ada variabel kontrol. Misalkan, ini saya buat yang variabel kontrol dulu ya. Misalkan dalam contoh saya ingin mengetahui tingkat efektivitas bensin misalkan. Kan ada bensin premium sama pertalite, ada Pertamax misalkan ya, 3 bensin. Saya ingin tahu tingkat efektivitasnya. Nah, alat yang saya gunakan itu adalah motor misalkan, motor dan jalan. Motornya itu harus sama. Nah, itu adalah variabel kontrol ya. Ya, jadi dikontrol itu motornya itu kondisinya harus mirip semua ya. Tekan motornya itu motor X gitu ya. Supra atau Suzuki atau yang lainnya lah. Nah, itu harus sama, harus mirip sedemikian rupa dan jalannya itu harus mirip. Nah, itu namanya variabel kontrol ya. Oke, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang gambaran dari variabel 4 yang atas ya, independen, dependent, moderator dan inferring. Misalkan saya ingin mengetahui ya, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh misalkan saya ingin mengetahui apakah penghasilan itu mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup. Apakah penghasilan itu mempengaruhi nilai harapan hidup seseorang atau panjang pendeknya umur. Nah, kita ingin mengetahui penghasilan seseorang itu apakah mempengaruhi harapan hidup seseorang. Jadi kan penghasilan itu variabel yang mempengaruhi atau variabel independen tadi ya. Dan harapan hidup itu adalah variabel
dependent. Apakah mempengaruhi? Saya tulis dengan panah. Itu artinya penghasilan mempengaruhi harapan hidup. Ya, itu pertanyaan saya. Tapi kan mesti ada faktor-faktor lain ya. Jadi penghasilan bisa mempengaruhi gaya hidup. Ya. Nah, baru gaya hidup nanti mengaruhi harapan hidup. Nah, gaya hidup ini kita sebut sebagai intervening. Intervening atau penyela antara variabel independen dengan dependent. Itu ya, gaya hidup. Nah, ternyata gaya hidup itu difaktorkan dipengaruhi juga oleh lingkungan, ya, lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah moderator. Moderator. Dia tidak mempengaruhi secara langsung antara penghasilan dengan harapan hidup atau penghasilan dengan gaya hidup, ya. Penghasilan dengan gaya hidup, tapi lingkungan itu nanti mempengaruhi antara hubungan penghasilan dengan gaya hidup, ya. Jadi seperti itulah. Maka lingkungan adalah variabel moderator. Gambaran umumnya seperti itu. Untuk contoh-contohnya seperti itu. Untuk contoh-contoh yang lain, kalian bisa nyari di internet, itu ada banyak sekali ya. Contoh tentang variabel independen, variabel dependent, variabel intervening, variabel moderator. Itu ada banyak contoh di situ. Oke, sekarang menemukan masalah. Nah, bagaimana sih kita cara untuk menemukan masalah? Oke ya. Nah, bagaimana caranya kita menemukan masalah? Nah, tadi kan sudah saya bahas, menemukan masalah itu ternyata bukan perkara yang mudah, ya. Karena kalau kita dapat, tadi ada yang menyebutkan bahwa kalau kita bisa menemukan masalah yang benar-benar masalah, maka penelitian kita itu sebenarnya bisa dikatakan 50% sudah selesai atau sudah berjalan setengahnya. Gitu. Nah, bagaimana sih cara kita menemukan masalah itu? Nah, ada satu contoh yaitu dengan menggunakan pohon masalah ya, pohon masalah. Namakan dengan pohon masalah. Mungkin kalian sudah pernah membahas ini ya, tentang pohon masalah ini ya. Kita akan coba bahas sedikit ya tentang pohon masalah. Nah, jadi dari pohon masalah itu nanti kita dapat mengetahui mana masalah yang penting dan kurang penting atau masalah yang tidak penting yang tidak kita pakai dalam penelitian ya. Jadi nanti di setiap kasus penelitian itu bisa berbeda-beda tergantung kondisi di lapangan seperti apa, gitu ya. Oke, sebagai contoh, oh ini kita bahas dulu pohon masalah. Jadi pohon masalah itu seperti pohon ya bentuknya, namanya pohon masalah. Jadi inti dari masalah itu di tengah, ini ya, inti dari masalah itu tengah. Kemudian yang bawahnya itu adalah penyebab dari masalah. Ya. Nah, atasnya semakin ke atas itu akibatnya. Tadi kan sumbernya, yang bawah itu sumbernya atau penyebabnya, yang atas itu akibatnya, dan atasnya lagi semakin ke atas itu nanti akibat dari akibat dari akibat dari akibat. Nah, itu ya. Kalau semakin ke bawah itu penyebab dari penyebab dari penyebab gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Jadi kita bikin dari tengah-tengah dulu. Apakah itu harus bentuknya seperti itu? Ternyata tidak. Ya, nanti bisa menyamping. Menyamping. Kalau misal kayak ke atas bawah itu dirasa tidak cukup, bisa menyamping. Nah, jadi intinya masalah utamanya itu di tengah. Nanti di sebelah kanan atau sebelah kiri itu adalah penyebabnya dan yang satunya itu adalah akibatnya. Intinya seperti itulah, itu yang dinamakan dengan pohon masalah. Sebagai contoh, pohon masalah ya. Misalkan di sini ternyata di suatu daerah itu sering terjadi kecelakaan bis misalkan. Sering terjadi kecelakaan bis ya. Nah, kita cari dulu penyebabnya apa. Oh, ternyata cara pengemudi supirnya itu berbahaya, ugal-ugalan ya. Dan yang kedua ada kondisi bis yang memperhatinkan. Bisnya itu ternyata sudah tidak layak pakai. Yang ketiga adalah kondisi jalan yang jelek, misalnya seperti itu. Nah, kita cari lagi penyebabnya lagi. Kenapa sih cara pengemudi supir yang ugal-ugalan, yang berbahaya? Oh, ternyata supir itu kurang adanya pelatihan, ya, tidak diberikan pelatihan yang
mencukupi misalkan, atau rekrutmen supir yang tidak baik, misalkan. Jadi, oh sumbernya dari situ. Yang kedua, misalkan kondisi bis itu memprihatinkan. Kenapa kok memprihatinkan? Oh ternyata kurang perawatan bisnya. Yang kedua, oh bisnya itu ternyata sudah tua, perlu diadakan pembaharuan bis, kan gitu. Dan yang ketiga, misalkan kondisi jelek itu karena apa? Ya karena kurang pemeliharaan. Jalannya sudah bolong-bolong, tidak diaspal lagi, dan lain sebagainya lah. Nah, itu adalah masalah sebab dari kecelakaan bis misalkan. Nah, akibatnya apa sih? Nah, akibatnya apa? Misalkan di sini ditulis, oh ternyata sering terjadi keterlambatan jadwal bis karena sering adanya kecelakaan bis, maka jadwalnya jadi sering terlambat, gitu ya. Kemudian itu adalah sebab tidak langsung. Sebab langsungnya adalah karena sering terjadi kecelakaan, maka banyak penumpang yang meninggal atau terluka karena kecelakaan itu. Akibatnya lagi apa? Akibat lagi dari penumpang yang meninggal itu adalah naiknya harga kesehatan. Nah, ini kan merembet ke layanan kesehatan. Dan akibat dari penumpangnya jadi terlambat itu adalah kerugian ekonomi, kerugian material dan non material, biasanya seperti itu ya, dari penumpang. Itu yang dinamakan dengan pohon masalah. Jadi kita bisa mengetahui mana sih masalah yang utama, mana sih masalah yang bukan masalah atau sebab-sebab masalah atau akibat yang utama yang perlu kita perbaiki, mana yang tidak. Semuanya ditulis di situ. Sebagai contoh, ini permasalahan dalam produktivitas kerja. Ini dalam penelitian. Misalkan dalam suatu perusahaan, ya, perusahaan ditulis produktivitas kerjanya seperti apa. Ternyata yang mempengaruhi produktivitas kerja itu adalah ada dua. Yang pertama adalah teknologi yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah performa pekerjaan dari pegawai-pegawainya, ya. Jadi di sini tulis adalah produktivitas kerja itu yang mengaruhi dua, yaitu teknologi dan performa. Untuk segi teknologi sendiri, yaitu ada bahan, ada job layout, ya, ada pekerjaan dalam teknologi itu, dan metode bekerjanya seperti apa. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mengaruhi dari teknologi. Dan yang mengaruhi tentang performa pekerjaan dari orangnya sendiri, dari pegawainya sendiri, ternyata ada dua, ya, yaitu kemampuan dari pegawainya dan motivasi kerja. Kemampuan pegawai nanti ada yang mempengaruhi tentang pengetahuan, keterampilan, ya, pengetahuan dan keterampilan. Kalau motivasi kerja yang mempengaruhi adalah kondisi sosial, tata ruang tempat kerja, ya. Dan nanti kondisi sosial di tempat kerja itu ada organisasi formal, organisasi informal, kebutuhan individu. Organisasi formal itu job design, sistem penggajian, sistem promosi, dan lain sebagainya lah. Ini saya tulis nggak semuanya. Dan kebutuhan individu itu hubungan sosial latar belakang budaya. Nah, setelah itu kita lihat di dalam tempat itu, misalkan, ya, oh ternyata dalam suatu perusahaan yang akan kita teliti ya, yang akan kita teliti misalkan. Di situ, oh ternyata teknologinya sudah bagus. Misalkan, oh ternyata teknologinya sudah bagus, berarti teknologi ini kita silang. Enggak kita masukkan ke dalam variabel penelitian. Berarti masalahnya ada di performa kerja pegawai. Kita lihat lagi, performa kerja pegawai. Oh ternyata kemampuannya sudah bagus, orang-orangnya pengetahuannya, keterampilannya, itu sebenarnya sudah bagus semua. Berarti masalahnya ada di motivasi kerja. Ini gitu ya. Berarti masalahnya itu ada di motivasi kerja. Nah, kita lihat lagi motivasi kerja. Kondisi sosialnya apa? Oh, ternyata ada masalah juga di situ. Tata ruangnya juga ada masalah di situ. Terus kita lihat organisasi formalnya, job desainnya gimana? Oh, ternyata job desainnya juga sudah bagus. Ya. Sistem penggajiannya sudah bagus, ya. Cuma sistem promosinya yang masih kurang, kan gitu. Dan organisasi informalnya kurang. Kebutuhan individunya, hubungan sosialnya juga kurang, tapi latar belakang budayanya sudah bagus. Jadi, kalau ini tadi sudah
kita pilah-pilah ya, mana yang penting untuk kita lakukan analisis, kita penting yang kita lakukan penelitian ya. Nah, kita bisa ambil, oh ternyata produktivitas kerja yang penting kita ambil adalah performa kerja, dipengaruhi performa kerja. Kemudian dipengaruhi oleh motivasi kerja. Nah, faktor-faktor motivasi kerja itu apa aja? Ternyata sistem produksi, ketertarikan mengikuti organisasi informal. Tadi yang penting ya, yang penting-penting saja lah. Hubungan sosial dalam pekerjaan dan tata ruang tempat kerja. Jadi tidak semuanya dimasuki ya, tidak semuanya ditulis dalam penelitian. Ya, seperlunya saja, seefektifnya saja. Gitu ya. Jadi judul penelitian yang dapat kita ambil, misalkan dalam pohon masalah ini adalah, misalkan pengaruh, nah kan ini ya, pengaruh sistem promosi, ketertarikan pengikuti industri formal, ya hubungan sosial pekerjaan dan tata ruang kerja terhadap motivasi kerja dan dampaknya terhadap produktivitas kerja ini ya. Oh ternyata ini panjang sekali ya judul penelitiannya ya. Jadi pengaruh sistem promosi, ketertarikan mengikuti organisasi informal, hubungan sosial dalam pekerjaan, tata ruang tempat kerja terhadap motivasi kerja, dan dampaknya terhadap produktivitas kerja. Itu panjang ya, maka dapat kita simpelkan, dapat kita ringkas jadi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Kan jadi seperti itu kan bisa lebih singkat nih. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pegawai. Kalau mau ditambah di perusahaan apa seperti itu. Itu adalah mohon masalah ya, masalah-masalah dalam penelitian. Oke, mungkin cukup sekian ya. Ini materi kita hanya membahas tentang masalah ya. Latar belakang masalah dan rumusan masalah. Sekarang saya buat tugas untuk kalian ya. Silahkan. Jadi ini saya tugasnya itu per tahap ya, per step itu nanti saya kasih tugas. Jadi silakan kalian cari masalah-masalah di sekitar kalian. Enggak harus masalah yang berat-berat. Yang simpel-simpel saja nggak apa-apa. Ya. Yang kira-kira dapat dilakukan untuk penelitian. Tadi kan sudah ada ciri-cirinya ya. Cari masalah, menemukan masalah yang baik itu harus seperti apa. Ya. Karena ada 4 tadi ya. Harus jelas, ada apa aja sih? Harus jelas, harus visible, signifikan, dan etis itu ya. Nah, kemudian setelah kalian dapat ya permasalahan yang ada di sekitar kalian ya. Nanti ini permasalahannya saya harap selama perkuliahan ini kita lakukan itu terus. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda ya. Kemudian buatlah pohon masalah. Judul penelitiannya apa ya. Dan variabel-variabel yang kira-kira penting saja yang dilakukan dalam penelitian itu. Yang penting yang dimasukkan dalam penelitian itu ya. Ya, itu nanti karena materi-materi selanjutnya nanti ada landasan teori, kita bahas landasan teori. Kalau bisa masalahnya itu teori-teori yang kita dapatkan itu menguatkan dari masalah yang ada yang kita temukan pada tugas kali ini. Gitu ya. Nah, ini hasilnya 80. Nanti gini aja, untuk tugasnya karena ini agak susah ya, bukan susah sih ya. Ini tugasnya untuk semua dulu. Nanti setelah itu kita pilah-pilah ya. Nanti akan saya buatkan kelompok. Tapi ini tugasnya untuk semuanya dulu. Setiap orang mencari masalah dulu, ya. Setiap orang mencari masalah dulu dari lingkungan sekitarnya. Besok pada hari Senin kita bahas baiknya nanti seperti apa untuk kelompok atau tidaknya. Seperti itu ya. Oke, untuk absensinya seperti biasa, silakan absen di sini ya. Bitly absensi metopen kuantitatif. Seperti biasa. Ya, absensi nanti akan saya tutup
1 hari 24 jam lah. Kalau ini hari Senin, berarti hari Selasa sudah saya tutup absensinya. Oke ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebih maaf. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah kita bahas tadi, bisa di WA grup atau di japri ke nomor saya. Gitu ya. Pertama nanti kita akan diskusi tentang tugasnya, terutama pembagian kelompok ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.